Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru. Senang kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa pagi online GKI Samanhudi. Mari sebelum kita memulai banyak aktivitas kita pada hari ini, kita akan berdoa, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Engkau sudah menyertai istirahat kami, dan Engkau juga senantiasa menyatakan segala berkat melalui udara, melalui kehidupan yang sebenarnya adalah kepercayaan dari Tuhan. Kami ingin mengelola kepercayaan dari Tuhan itu dengan baik, seturut dengan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada kesempatan ini kami membuka diri kami, membiarkan Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam kami, sehingga ketika kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, sungguh kami menyambutnya dengan baik. Firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan tertanam dalam diri kami, menjadi bekal dalam perjalanan hidup kami. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, pembacaan Alkitab pada hari ini dari Ayub pasal 42 ayat 10 sampai dengan 17. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 16.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang membaca, mendengarkan, dan memelihara firman Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudari, pulih. Itulah kata yang sering diucapkan oleh banyak orang menjelang berakhirnya
tahun 2021 yang lalu. Banyak orang mengungkapkan kerinduan agar dunia ini pulih. Pulih dari pandemi COVID-19, pulih dari segala hal yang tidak menyenangkan. Tidak sedikit orang merasa tertekan karena harus membiasakan diri untuk hidup dengan pembatasan-pembatasan di masa pandemi. Di Belanda, di mana saya tinggal sementara sekarang, kemana-mana harus membawa corona check, yaitu semacam bukti bahwa diri sudah divaksin lengkap. Pernah satu kali kami diajak makan oleh teman ke sebuah restoran di kota Delft. Gara-gara istri saya tidak membawa corona check, kami gagal masuk ke restoran itu. Tenggorokan kami nggak lurus gara-gara lupa bawa barcode bukti bahwa kami sudah divaksin. Apakah dunia ke depan akan pulih dari pembatasan-pembatasan ketat yang membuat lesu relasi, membuat lesu transaksi ekonomi secara langsung? Dunia yang dipulihkan, itulah yang dirindukan banyak orang memasuki tahun 2022 ini. Saudara-saudari, selain rindu pemulihan dunia dari pandemi, banyak orang juga rindu planet bumi ini pulih dari krisis lingkungan, atau tepatnya krisis perubahan iklim akibat pemanasan global. Para ilmuwan menyatakan banyak bencana alam terjadi belakangan ini karena efek dari iklim yang berubah secara ekstrim. Memasuki tahun 2022, bencana kebakaran hutan di Colorado, Amerika Serikat menyebabkan banyak orang kehilangan rumah mereka dan puluhan ribu warga harus mengungsi. Menurut para ilmuwan, bencana-bencana alam lainnya kemungkinan besar akan terjadi di tahun 2022 ini dan tahun-tahun yang akan datang. Jadi tidak heran banyak orang berdoa, "Ya Tuhan, pulihkan bumi ini dari krisis ekologis yang ngeri." Saudara-saudari, apa doa saudara-saudari ketika memasuki tahun 2022 ini? Apakah saudara-saudari berdoa untuk pemulihan juga? Berdoa untuk pemulihan dunia dari pandemi ini? Berdoa untuk pemulihan bumi dari krisis ekologis? Atau berdoa untuk pemulihan hidup saudara sendiri? Misalnya pemulihan kesehatan, pemulihan pekerjaan atau usaha atau kondisi keuangan, atau pemulihan hubungan dalam rumah tangga atau keluarga. Mungkin ada di antara kita di awal tahun 2022 ini merasa tawar atau lesu dalam berelasi dengan saudara, berelasi dengan sahabat. Lalu saudara-saudari ingin agar persahabatan, relasi, persaudaraan pulih kembali. Bacaan Alkitab kita pada hari ini yaitu kitab Ayub 42 ayat 10 sampai 17 mengungkapkan cerita tentang pemulihan yang dialami oleh Ayub. Kita tahu Ayub mengalami pencobaan yang sangat berat.
Ayub kehilangan ternak-ternaknya karena dirampas oleh orang-orang Sheba dan oleh orang-orang Kasdim. Ada juga ternak Ayub yang mati karena disambar halilintar lalu terbakar. Karena bencana angin ribut, anak-anak Ayub juga tewas. Lalu kita tahu juga Ayub menderita karena kena penyakit barak atau borok yang busuk di sekujur tubuhnya. Dalam kondisi menderita seperti itu, Ayub tetap berlaku saleh. Ayub tidak berbuat dosa dalam perbuatannya, dalam perkataannya. Sebaliknya, istri Ayub tampak tidak dapat menerima kenyataan hidup. Istri Ayub tampak menjadi seorang yang emosional. Kepada Ayub, istri Ayub berkata, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Ayub 2 ayat 9. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika berada dalam kenyataan hidup yang pahit, Ayub mendapat kunjungan kawan-kawannya. Kawan-kawan Ayub ini, Elifas, Bildad, dan Zofar, bermaksud mau memberikan penghiburan kepada Ayub. Namun mereka tampaknya lebih membuat Ayub susah hati daripada membuat Ayub senang hati. Dengan nasihat-nasihatnya, Elifas, Bildad, dan Zofar menyalahkan Ayub sebagai penyebab datangnya malapetaka yang pahit itu. Tentu saja Ayub tidak terima dipersalahkan seperti itu. Ayub yakin bahwa pencobaan hidup itu terjadi bukan karena kesalahannya atau dosanya. Ayub membela diri sambil ia juga menyatakan ketidakmengertian dirinya. Ayub bertanya, mengapa Tuhan membiarkan semua kepahitan hidup terjadi pada orang yang saleh seperti dirinya? Saudara-saudari, saya berharap kita tidak menilai Ayub sebagai seorang yang sombong. Kalau kita menilai seperti itu, kita tidak beda dari teman-teman Ayub. Bagaimanapun, Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan. Titik. Dan sebagai seorang pribadi yang dipandang Tuhan, sah-sah saja Ayub menyatakan diri sebagai seorang yang tak bersalah. Ayub hanya ingin menyampaikan ketidakmengertiannya tentang musibah atau malapetaka atau bencana yang terjadi pada dirinya. Ayub menyatakan kepada Tuhan bukan permohonan pemulihan, tapi permohonan jawaban Tuhan atas ketidakmengertiannya itu. Di puncak ketidakmengertian tentang seluk-beluk kehidupan, juga tentang Tuhan, Ayub akhirnya memilih untuk diam. Kata Ayub, "Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak kulanjutkan." Ayub 39 ayat 37 dan 38. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Ayub memilih untuk diam, Tuhan menyatakan dirinya.
Tuhan mengungkapkan kemuliaan-Nya melalui lukisan-lukisan alam dan makhluk ciptaannya. Jadi benarlah apa yang disampaikan pemazmur 19. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Tuhan Allah hadir dalam sejarah kehidupan dengan pekerjaan tangannya yang tak terpikirkan. Saya jadi ingat apa yang diungkapkan Rasul Paulus dalam surat Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saudara-saudari, menyadari betapa dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, kepada Tuhan Allah, Ayub mengungkapkan pengakuan imannya yang otentik. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ayub 42 ayat ke-5. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Ayub 42 ayat 10 menyatakan, Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Oh, perhatikan baik-baik pernyataan pada ayat ini. Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Saudara-saudari, dari cerita Ayub ini, kita dapat menarik pelajaran penting untuk perjalanan hidup kita. Pertama, kita seharusnya mengakui bahwa seluk-beluk kehidupan, termasuk juga tentang Tuhan, tidak selalu dapat kita mengerti. Belajar dari Ayub, kita di hadapan seluk-beluk kehidupan, di hadapan Tuhan, lebih baik diam. Apa yang kita alami dalam perjalanan hidup masa kini dan masa depan nanti tidak selalu terang benderang. Sah-sah saja kita bertanya, mengapa ini atau itu terjadi? Mengapa aku harus mengalami kepahitan hidup? Karena kita adalah manusia, bukan malaikat. Sekali lagi, sah-sah saja kita bertanya seperti itu. Namun, baiklah kita tidak berbuat dosa dalam perkataan kita. Jangan kita mengutuk Tuhan lantaran kepahitan hidup yang kita alami. Bertanyalah tentang kehidupan dan berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Itulah pelajaran pertama. Pelajaran kedua, belajar dari Ayub, kita seharusnya percaya bahwa pemulihan dari Tuhan bukanlah perkara yang mustahil. Asalkan kita beriman kepada Tuhan secara otentik dan membuka diri secara tulus kepada orang lain, juga kepada ciptaan Tuhan yang lain, maka pemulihan akan terjadi dalam hidup ini. Seperti Ayub, berbicaralah apa adanya kepada Tuhan. Ungkapkan iman yang jujur di hadapannya. Lalu
Berdoalah bagi sesama yang lain dengan tulus hati, dengan keterbukaan hati. Cintailah sesama kita. Cintailah ciptaan Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baru beberapa jam kita menjalani tahun 2022. Masih terbentang waktu yang panjang untuk perjalanan kehidupan. Kepada orang-orang yang dikasihinya, Tuhan sudah tentukan masa depan yang penuh harapan. Di dalam Tuhan selalu ada anugerah pemulihan demi kebaikan dan keindahan kehidupan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan melalui kitab Ayub ini. Hari ini Tuhan, kami mau belajar dari Ayub. Bagaimana di hadapan seluk-beluk kehidupan. Di hadapan Tuhan, kami seharusnya melakukan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kami bertanya tentang seluk-beluk kehidupan, kami bertanya tentang Tuhan. Oh Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami berkecamuk dengan aneka pertanyaan. Engkau Tuhan memberikan jawaban. Karena itu Tuhan, lebih baik kami berdiam di hadapan Tuhan. Lebih baik kami mengungkapkan iman kami yang otentik. Dan lebih baik kami membuka diri kami, berdoa untuk sesama kami, untuk makhluk ciptaan Tuhan yang lain, untuk dunia ini. Oh Tuhan, belajar dari Ayub, kami diingatkan bahwa anugerah pemulihan selalu nyata dalam perjalanan hidup ini. Pemulihan bukanlah perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saat ini Tuhan, di hari-hari awal tahun 2022, kembali kami menyerahkan hidup kami, perjalanan hidup kami, masa kini, dan masa depan. Biarlah Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan menegarkan kami. Ketika kami merasa lemah, Roh Tuhan menghibur dan menguatkan. Ketika kami merasa kuat, Roh Tuhan mengingatkan kami agar kami selalu ingat akan Tuhan. Dan kami mengucap syukur dalam segala keadaan. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan pekerjaan kami menyerahkan kehidupan pergaulan kami,
persekutuan kami. Engkau senantiasa memberkati kami dimanapun kami berada. Biarlah kami tetap menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kami mengalami persoalan nafkah hidup, Tuhan yang memberikan kepada kami jalan keluar. Semangat dari Tuhan tetap membara di dalam diri kami. Dan kami menyongsong hari depan kami. Hari depan yang penuh harapan. Ada kebaikan dan keindahan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Itulah yang hendak kami raih. Dan itulah juga yang mau kami syukuri sepanjang hidup kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Sempurnakanlah doa kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Saudara-saudari, persekutuan doa pagi sudah selesai. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.